Saya salah satu mahasiswi dari Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit yang saya ketahui tentang penginderaan jauh. Jadi penginderaan jauh ini teman-teman adalah salah satu mata kuliah yang ada di jurusan saya di semester 4. Di video ini saya akan menjelaskan dua pokok penting dari penginderaan jauh, yaitu yang pertama pengertian penginderaan jauh dan komponen-komponen penginderaan jauh. Langsung saja ke pengertian penginderaan jauh. Teman-teman, pengertian penginderaan jauh sendiri secara umum adalah suatu pengukuran yang dilakukan untuk mendapatkan suatu data dengan bantuan alat yang secara fisik alat tersebut tidak berkontak langsung dengan objek yang diamati. Nah, contohnya itu satelit, yang kedua wahana luar angkasa, yang ketiga monitor janin, yang keempat ultrasonik. Sekarang kita masuk pada pengertian penginderaan jauh menurut para ahli. Jadi ada beberapa pengertian penginderaan jauh menurut para ahli. Itu yang pertama menurut Lillesan dan Kiefer pada tahun 1979. Nah, menurut kedua orang ini, penginderaan jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang objek, daerah, atau gejala dengan jalan menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung terhadap objek, daerah, atau gejala yang dikaji. Kemudian pengertian penginderaan jauh yang kedua menurut Colwell 1984. Menurut Colwell, penginderaan jauh yaitu suatu pengukuran atau perolehan data pada objek di permukaan bumi dari satelit atau instrumen lain di atas atau jauh dari objek yang diindra. Nah, yang ketiga, menurut Curran 1985. Menurut Curran, penginderaan jauh yaitu penggunaan sensor radiasi elektromagnetik untuk merekam gambar lingkungan bumi yang dapat diinterpretasikan sehingga menghasilkan informasi yang berguna. Selanjutnya dari Lindgren pada tahun 1985. Menurut Lindgren, penginderaan jauh yaitu berbagai teknik yang dikembangkan untuk perolehan dan analisis informasi tentang bumi. Yang terakhir itu dari Sabins tahun 1996 dan Carle et al. Pada tahun 2004. Nah, Sabins dan Carle et al. Ini menjelaskan bahwa penginderaan jauh adalah ilmu untuk memperoleh, mengolah, dan menginterpretasikan citra yang telah direkam yang berasal dari interaksi antara gelombang elektromagnetik dengan suatu objek. Nah, itu dia teman-teman pengertian penginderaan jauh secara umum dan menurut para ahli. Selanjutnya kita akan masuk pada komponen-komponen dari penginderaan jauh itu sendiri. Teman-teman, jadi komponen-komponen dari penginderaan jauh ini dibagi lagi menjadi dua. Itu yang pertama secara umum dan yang kedua menurut Ahmad Fajruddin. Kita akan bahas dulu komponen-komponen penginderaan jauh secara umum. Jadi secara umum, komponen-komponen penginderaan jauh ini dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama objek yang diamati, yang kedua sensorik atau alat yang digunakan untuk mengamati objek tersebut, yang ketiga ini adalah gelombang elektromagnetik. Nah, interaksi dari ketiga komponen ini yang kemudian akan menghasilkan data dari objek atau fenomena yang diamati. Kemudian dari data-data inilah kita akan mengetahui keberadaan dari objek atau fenomena yang diamati tersebut. Jadi itu tadi penjelasan tentang komponen-komponen penginderaan jauh secara umum. Kemudian saya akan memberikan contoh dari cara kerja
komponen-komponen tersebut. Nah, saya ambil contoh seperti seorang ibu yang sedang hamil. Nah, ketika dia hamil, dia akan mengecek kandungannya. Nah, mengecek kandungannya itu dengan menggunakan monitor janin atau yang biasa dikenal dengan USG. Nah, ketika ibu tersebut sedang mengecek kandungannya di dokter pasti menggunakan alat yang namanya monitor janin. Nah, alat ini akan melihat aktivitas janin di dalam perut ibunya tanpa alat tersebut bersentuhan langsung dengan janin. Nah, sampai di sini apakah teman-teman paham? Saya rasa teman-teman pasti paham. Oke, kita akan lanjut pada komponen-komponen penginderaan jauh menurut Ahmad Fajruddin. Oke teman-teman, jadi komponen-komponen penginderaan jauh menurut Ahmad Fajruddin Shah pada jurnalnya yang ditulis pada tahun 2010 ini, ia berpendapat bahwa ada 4 komponen utama dari penginderaan jauh, yaitu yang pertama sumber energi, kedua interaksi energi dengan atmosfer, yang ketiga sensor sebagai alat mendeteksi objek, yang keempat objek yang akan diindra. Nah, sebenarnya komponen-komponen menurut Ahmad Fajruddin ini hampir sama dengan komponen utama tadi, tetapi di penjelasan jurnalnya Ahmad Fajruddin ia menambah satu komponen yaitu sumber energi. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu penjelasan saya tentang pengertian dari penginderaan jauh beserta komponen-komponennya. Saya juga masih belajar, dan jika ada salah-salah kata atau mungkin apa yang saya jelaskan kurang, saya mohon maaf, tapi saya akan terus belajar karena materi ini juga kami baru dapat di semester 4 dan belum begitu mendalaminya. Jadi begini dulu video dari saya, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sekian dan terima kasih.